Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Fitri Aryani dari kelas 11 OTKP 2 nomor presensi 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembukuan ke dalam buku kas umum. Hal pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari buku kas umum itu sendiri. Buku kas umum adalah buku yang mencatat semua transaksi keuangan, baik uang masuk maupun uang keluar. Dengan begitu, maka buku kas umum akan sangat berguna untuk mengawasi kondisi keuangan perusahaan. Mengapa? Karena semua transaksi keuangan harus melewati buku ini. Tidak hanya memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan perusahaan, buku kas umum juga bisa memberikan petunjuk tentang jenis-jenis pengeluaran yang merugikan dan menguntungkan. Dengan begitu, kita bisa menentukan strategi bisnis ke depan yang lebih menguntungkan. Buku kas umum mempunyai fungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dana dari BOS, pungutan pajak, serta jasa giro maupun seluruh pengeluaran baik yang berbentuk tunai maupun giral. Jadi, semua transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang melibatkan uang tunai atau yang dicatat pada buku pembantu kas dan transaksi giral atau yang dicatat pada buku pembantu bank serta transaksi yang dicatat pada buku pembantu pajak. Jadi, bisa dikatakan buku kas umum adalah catatan menyeluruh dari ketiga buku, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, sehingga menggambarkan kas baik tunai maupun giral secara menyeluruh. Isi buku kas umum sendiri terdiri dari tanggal, nomor bukti transaksi, deskripsi, kode, debit, kredit, dan saldo. Yang kedua adalah jenis buku kas umum. Buku kas umum terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada buku kas masuk. Buku kas masuk adalah buku kas yang mencatat transaksi atau kegiatan terkait uang masuk. Uang masuk ini bisa berasal dari hasil penjualan dan modal. Pencatatan uang masuk harus dilakukan setiap transaksi setiap harinya. Buku kas masuk ini bisa memperlihatkan tren permintaan terhadap produk usaha yang diminati. Yang perlu dicantumkan dalam buku kas masuk antara lain ada jumlah pembeli, frekuensi pembelian, jumlah produk yang dibeli atau keluar, uang masuk lain terkait usaha yang bukan berasal dari penjualan, piutang atau pembelian yang belum dibayarkan. Yang kedua ada buku kas keluar. Buku kas keluar adalah buku kas yang mencatat uang yang keluar dari perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku hingga ongkos operasional. Uang yang keluar yang perlu dicatat antara lain pembelian bahan baku, pembelian barang modal, peralatan di tempat usaha, biaya operasional usaha sehari-hari, dan gaji karyawan. Yang terakhir ada cara membuat buku kas umum. Ada beberapa cara untuk membuat buku kas umum, antara lain dengan menggunakan metode folio 1 halaman, metode folio 2 halaman atau skontro, metode tabelaris, serta metode aplikasi atau software. Yang pertama, membuat buku kas dengan folio 1 halaman. Manfaat cara membuat buku kas umum folio 1 halaman ini akan lebih terasa untuk usaha kecil. Karena pada metode folio 1 halaman ini akan mencatatkan transaksi debit atau kredit pada 1 halaman saja. Biasanya kolom yang ada pada metode ini adalah
Nomor urut terjadinya transaksi bisa berupa angka, tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi, nilai transaksi atau uang masuk atau debit, nilai transaksi atau uang keluar atau kredit. Salah satu bagian terpenting yang harus ada adalah keterangan transaksi yang berisi penjelasan transaksi debit atau kredit di buku kas umum. Misalnya untuk debit bisa dijelaskan uang masuk dari mana, dan kredit dijelaskan juga uang keluar untuk apa. 2. Metode folio 2 halaman. Perbedaan dari metode folio 2 halaman dengan 1 halaman adalah pembagian lokasi transaksi debit dan kredit. Jika pada folio 1 halaman, transaksi debit dan kredit ditulis pada 1 lembar halaman sesuai namanya. Cara membuat buku kas umum metode folio 2 halaman ini memerlukan 2 lembar. Karena transaksi debit dan kredit akan dicatat pada 2 halaman yang besar. Manfaat cara membuat buku kas umum ini akan lebih terasa untuk yang memiliki transaksi debit dan kredit lebih banyak. Untuk kolom yang ada pada cara pembuatan buku kas umum metode folio 2 halaman ini adalah nomor urut terjadinya transaksi bisa berupa angka, tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi, nilai transaksi atau uang masuk atau debit pada halaman pertama, dan nilai transaksi atau uang keluar atau kredit pada halaman kedua, atau bisa juga dilakukan sebaliknya. Keterangan transaksi yang berisi penjelasan transaksi debit dan kredit merupakan bagian terpenting di buku kas umum. Misalnya, untuk debit bisa dijelaskan uang masuk dari mana, dan kredit dijelaskan juga uang keluar untuk apa. 3. Metode tabelaris. Pengertian hingga manfaat metode ini sama dengan 2 cara membuat buku kas umum sebelumnya. Yang membedakan adalah kolom yang diperlukan akan lebih banyak. Biasanya, tabelaris akan digunakan jika ingin melakukan pengelompokan transaksi berdasarkan jenisnya. Yang umum terjadi adalah penempatan transaksi kredit pada sisi kanan dan transaksi debit pada sisi kiri. Yang terakhir ada metode aplikasi atau software. Metode ini akan menggunakan aplikasi atau software seperti Google Sheet, Microsoft Excel, atau bahkan aplikasi seperti Mercari Journal. Manfaat cara membuat buku kas umum dengan aplikasi tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan manual. Kesalahan perhitungan bisa dihindari dan akan mempermudah untuk membuat laporan keuangan usaha atau perusahaan Anda. Jika menggunakan Google Sheet atau rumus Microsoft Excel, Anda hanya perlu mencari contoh template buku kas umum dan menyesuaikan sesuai keperluan. Namun, secara umum, kolom yang akan diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kode transaksi, transaksi debit, transaksi kredit, dan keterangan transaksi. Pembukuan dalam buku kas umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga. Yang pertama kolom penerimaan dari penyalur dana atau bos atau sumber dana lain, penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. Yang kedua kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.
Sementara transaksi internal diperlukan berbeda untuk buku kas umum ini. Transaksi internal adalah transaksi yang tidak mempengaruhi saldo kas umum, tapi mempengaruhi kas khusus atau buku pembantu kas atau tunai, buku pembantu bank atau giral, dan buku pembantu pajak. Format buku kas umum dapat dilihat seperti format BOS K3 di bawah ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.